penggemar Maradona di sejumlah wilayah di Argentina juga menyalakan lilin sebagai tanda bela sungkawa. Diego Armando Maradona merupakan salah satu legenda sepak bola dunia. Ia dijuluki gol tangan Tuhan setelah berhasil mencetak 2 gol kontroversial untuk Argentina di Piala Dunia 1986 saat melawan Inggris. Usai pensiun dari sepak bola, Maradona berulang kali dirawat di rumah sakit. Awal November, ia bahkan menjalani operasi pembekuan darah di otak. Pemirsa, ajang Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 kembali digelar. Kali ini daerah istimewa Yogyakarta berkesempatan menjadi tuan rumah. Diharapkan ajang ini dapat menghidupkan kembali sektor pariwisata yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam panorama wisata yang layak untuk dikunjungi. Potensi ini diharapkan menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, daerah Provinsi Yogyakarta menjadi tuan rumah keempat ICTM 2020. Jogja termasuk prioritas destinasi. Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Kalau kita melihat dari konteks MICE, Yogyakarta sebagai destinasi MICE. Ya, jadi ICTM 2020 dilakukan di Jogja, saya kira ini bagian dari kepercayaan diri atau pengembalian confidence-nya bagi pasar. Ya, dan ini buah hasil dari persiapan kita pemulihan destinasi yang ada di Yogyakarta. Ajang yang mempertemukan seller dan buyer ini diharapkan dapat meningkatkan jaringan dan kolaborasi untuk bisa kembali bangkit di tengah pandemi. ICTM ini sangat baik sekali untuk para pelaku pariwisata di Yogyakarta karena memang agendanya adalah untuk membuat aware para pelaku wisata di Yogyakarta. Saya sebagai buyer bisa bertemu dengan seller dan mendapatkan banyak informasi mengenai kondisi saat ini. Setelah digelar di Yogyakarta, ICTM 2020 bakal kembali diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, berbagai sektor usaha kini tengah berusaha bangkit setelah virus COVID-19 mewabah. Salah satunya industri pariwisata di tanah air. Dunia pariwisata bisa kembali pulih jika wisatawan dan pelaku industri disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lumpuhnya sektor pariwisata tak hanya dihadapi Indonesia, juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan lokasi wisata dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sehingga dikhawatirkan menjadi klaster baru. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tamakusubandyo, kekhawatiran ini dapat dicegah jika masyarakat dan pelaku industri disiplin menerapkan protokol kesehatan. MNC Group melalui jaringan media yang dimiliki berkomitmen membantu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mensosialisasikan protokol kesehatan berbasis CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 mendatang. Tentunya kami berharap dukungan dari MNC tentunya untuk dapat juga mensosialisasikan protokol kesehatan yang kita persiapkan. Itu yaitu protokol CHSE itu. Karena itu sangat penting untuk pariwisata untuk dapat bangkit lagi. Sangat ingin tentunya pariwisata itu maju di Indonesia. Jadi kami sangat terbuka agar Kementerian Parekraf bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada, mau TV, mau sosial media, mau portal, mau radio streaming atau OTT kita silahkan. Karena kita ingin lihat Indonesia maju tentunya, itu adalah kepentingan kita bersama. Walaupun pemerintah telah melonggarkan berbagai sektor usaha, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dalam menerapkan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Protokol kesehatan tersebut merupakan jalan bagi kita semua untuk bebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa,
Anda yang memiliki usaha kecil, menengah, dan membutuhkan media promosi baru untuk memperkenalkan produk terutama di masa pandemi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan, yaitu RCTI Ads. RCTI Ads merupakan sarana beriklan mudah di RCTI di kota Anda. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kota masing-masing. Iklankan usaha Anda di www.rctiads.com dan dapatkan diskon 50% untuk 1 bulan pertama. Informasi lebih lanjut cek Instagram @officialrcti dan kunjungi www.rctiads.com. RCTI Ads saat beriklan di TV di kotamu. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Syafina Sasyar pamit undur diri. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo pemirsa, bocah perempuan berusia 9 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan lolos dari penculikan setelah nekat melompat dari sepeda motor pelaku. Saya, Syafina Sasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Aksi brutal geng motor kembali terjadi. Sekelompok geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat menyerang warnet. Penyerangan dipicu dendam antar anggota geng motor. Aksi penyerangan warnet yang dilakukan kelompok geng motor terjadi di perempatan Jalan Gunung Sebelah Kota Tasikmalaya Minggu dini hari lalu, terekam video amatir dan viral di media sosial. Dari 6 pelaku penyerangan, 2 diantaranya dibekuk Satreskrim Polresta Tasikmalaya. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku penyerangan berawal dari perkelahian yang sebelumnya terjadi dan melukai salah satu rekannya. Motif penyerangan terjadi karena kedua kelompok geng motor ini memiliki dendam. Satu pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan dan pernah ditangkap tahun 2014 dan 2018 lalu. Sebentar ini berdasarkan hasil keterangan bahwa mereka ada konflik antar kelompok geng motor tersebut. Kemudian mereka melakukan pertemuan dan terjadi perkelahian sehingga mengakibatkan 1 orang terluka. Jadi semuanya pelaku itu yang belum tertangkap berapa orang? Dari 6 masih 4 lagi yang melakukan pengerjaan. Antisipasi aksi penyerangan lanjutan, polisi akan meningkatkan patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. 2 pelaku bakal terjerat pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam. Selain itu, polisi masih memburu 4 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas diduga akibat keracunan gas di dalam sumur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Evakuasi korban dari sumur sedalam 10 meter berlangsung dramatis. Satu persatu jasad korban dievakuasi warga menggunakan tali dan besi dari dalam sumur di desa Aik Darek, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi keempat korban tewas berlangsung dramatis.
Warga tak berani turun ke sumur sedalam 10 meter ini karena diduga ada gas beracun. Peristiwa berawal saat korban Mustiadi hendak membersihkan sumur miliknya dekat sawah karena ada bangkai binatang. Namun naas, korban diduga kehabisan oksigen dan tewas. 3 kerabatnya yang hendak menolong juga mengalami hal serupa. Sebelum sampai di bawah langsung jatuh gitu kan. Ya, ribut lah. Teman-teman yang dekat dan nolong. Begitu nolong, baru ngandar